Assalamualaikum, kembali lagi ke video kali ini, yaitu akan membahas mengenai pengelolaan sumber daya alam. Ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup Universitas Sulawesi Barat dengan dosen pengampu Muhammad Rias Jaya Putra N, SPD, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Utami dengan NIM H0322029 dari kelas Pendidikan Biologi E. Pembahasan pertama mengenai pengertian sumber daya alam. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sumber daya alam atau SDA itu diartikan sebagai unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa semua komponen alam termasuk manusia itu merupakan sumber daya alam. Klasifikasi sumber daya. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan pembentukannya atau berdasarkan sifat kelestariannya. Yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Dan yang keempat, sumber daya alam berdasarkan letaknya. Nah, masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya, yaitu ada sumber daya alam materi. Misal contohnya mineral magnetit, siderit, dan juga limonit. B. Ada sumber daya energi. Misal contohnya yaitu batu bara, gas alam, dan juga kayu bakar. Bagian C yaitu sumber daya ruang. Contoh sumber daya ruang seperti ruang untuk areal peternakan, pertanian, dan juga perikanan. Klasifikasi sumber daya alam yang kedua yaitu sumber daya alam berdasarkan pembentukannya atau sifat kelestariannya. Terbagi atas A yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya seperti angin, air, dan juga sinar matahari. Bagian B yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya seperti timah, besi, dan juga bauksit. Klasifikasi sumber daya yang ketiga yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Terbagi atas A yaitu sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Contohnya seperti tanah, air, dan juga udara. B. Sumber daya alam hayati. Contohnya seperti sumber daya alam yang berbentuk makhluk hidup, yaitu tumbuhan dan hewan. Tumbuhan yang saya berikan di sini yaitu contohnya seperti bunga matahari dan juga panda. Klasifikasi sumber daya yang keempat yaitu sumber daya alam berdasarkan letaknya. Terbagi atas 3. A. Sumber daya alam yang berada di atas permukaan bumi. Contohnya seperti energi matahari dan juga udara. B. Sumber daya alam yang berada di permukaan bumi. Contohnya air, tanah, pertanian, peternakan, dan juga hutan. Kemudian C. Sumber daya alam yang berada di bawah permukaan bumi. Contohnya barang tambang dan juga mineral. Sekian dan terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat ya.